Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggit Mutiara Rahman, nomor absen 17 dari kelas 11 MIA 3. Dalam video kali ini saya akan melakukan praktikum difusi dan juga osmosis. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses osmosis pada kentang adalah yang pertama garam, yang kedua adalah 2 potong kentang yang sudah dipotong masing-masingnya dengan panjang 5 cm. Lalu kita juga membutuhkan 2 gelas plastik. Gelas pertama berisi air biasa dan gelas kedua berisi air garam. Kita masukkan sebanyak 4 sendok teh garam ke dalam gelas kedua. Lalu kita aduk sampai rata. Sudah terlihat jelas bahwa air pada gelas kedua warnanya lebih putih, sedangkan air pada gelas pertama warnanya tetap bening. Lalu saya di sini memasukkan kedua buah kentang ke dalam masing-masing gelas plastik. Lalu kita pasang timernya selama 30 menit dan kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi antara kedua buah kentang tersebut. Setelah 30 menit kita matikan timernya, lalu kita angkat kedua buah kentang tersebut dari dalam air. Pada kentang yang direndam selama 30 menit di dalam air garam mengalami perubahan warna, yakni warnanya mulai kuning kecoklatan. Lalu terjadi juga perubahan panjang, yakni mengalami penyusutan yang mulanya 5 cm atau 5 cm menjadi 4,7 cm saja. Pada kentang yang direndam dalam gelas pertama, yakni gelas yang berisi air biasa, selama 30 menit terjadi perubahan warna menjadi sedikit lebih putih dan perubahan panjang, yakni bertambah panjang yang awalnya 5 cm menjadi 5,1 cm. Lalu selanjutnya adalah teksturnya. Kentang yang direndam dalam larutan garam, teksturnya lentur dan tidak mudah patah. Sedangkan kentang yang direndam pada air biasa, teksturnya keras dan mudah dipatahkan. Ini adalah perbedaan tekstur kentang ketika ditekan. Kentang pada gelas kedua yang berisikan air garam, teksturnya lentur, dan kentang pada gelas pertama yang berisikan air biasa, teksturnya keras. Selanjutnya adalah praktikum difusi pada air dan teh celup.
Di sini kita hanya membutuhkan air panas, air dingin, dan juga 2 kantung teh celup. Kita masukkan teh celup ke dalam masing-masing gelas. Yang pertama gelas yang berisi air dingin, dan yang kedua gelas yang berisi air panas. Kita pasang timer selama 15 menit, lalu kita lihat serta kita catat apakah ada perubahan antara air pada gelas yang pertama dan air pada gelas yang kedua. Pada gelas A air tetap putih bening, dan pada gelas B air mulai kemerahan. Pada gelas A air putih kekuningan, pada gelas B air merah mulai kecoklatan. Pada gelas pertama air kuning mulai kecoklatan, pada gelas kedua air coklat muda kemerahan. Pada gelas pertama air kuning kecoklatan, pada gelas kedua coklat kemerahan. Pada gelas pertama air berwarna coklat muda, dan pada gelas kedua air berwarna coklat tua kemerahan. Kita matikan timernya setelah 15 menit. Kita dapat melihat perbedaan warna yang sangat jelas antara gelas pertama dan juga gelas kedua. Pada gelas kedua yang berisikan air panas, terjadi perubahan ataupun proses difusi yang sangat cepat akibat dari air yang suhunya tinggi. Warnanya pun coklat tua kemerahan dan lebih pekat dibandingkan pada gelas yang pertama. Pada gelas yang pertama ini yang berisi air dingin, proses difusinya lambat dibandingkan yang berada pada gelas kedua, dan perubahan warnanya pun tidak sepekat pada gelas yang kedua yang berisi air panas. Perubahan warna di sini menjadi coklat muda.